Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya dipermudah kita untuk talabul ilm setelah menyelesaikan beberapa mutun al-aqidah. Dari itu al-usul sittah, qawaidul arba', lum'atul i'tiqad. Insyaallah kita akan memasuki kitab akidah berikutnya. Dan pelajaran akidah, pelajaran yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang hamba di dunia ini, pelajaran yang paling penting untuk seorang talib agar bisa mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia wajib untuk mempunyai akidah yang sahihah. Al-aqidah as-sahihah, akidah yang sahih, yang lurus, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Bagaimana seorang dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berpengaruh terhadap tauhidul uluhiyah seseorang. Kekuatan takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dia kepada Allah, raghbah-rahbahnya, kekhusyuan dia dalam ibadah, tergantung kekuatan ilmu tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat yang dia miliki. Ketika dua ilmu tauhid tersebut lemah, maka lemah pula lah bentuk penghambaan dia kepada Allah. Ibadah dia ringkih, betul dia sholat, tetapi dia tidak mendapatkan ruh dari sholat tersebut. Belum lagi permasalahan-permasalahan al-iman yang lainnya seperti al-qadar. Dengan menyimpangnya seseorang dalam al-imanu bil qadar, bisa jatuh pada kekufuran, seperti ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman ketika mereka berdua mendatangi Abdullah ibn Umar ibn Khattab di saat haji, menanyakan perbuatan Ma'bad al-Juhani al-Qadari yang mempunyai pemikiran innal amra unuf. Sesungguhnya Allah barulah tahu suatu peristiwa setelah terjadinya. Mereka menafikan ilmu as-sabiq atau ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang qadim. Mereka menentang Allah mengilmui sesuatu sebelum terjadinya. Yang disifati oleh Yahya ibn Ya'mur bahwasanya Ma'bad al-Juhani dan majlis ta'limnya itu yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm. Mereka itu giat membaca Al-Quran, mereka giat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendetail, bukan ilmu-ilmu yang biasa. Seperti itu sifat mereka, suka ilmu, suka Quran. Tetapi mereka mempunyai akidah innal amra unuf tadi, mengingkari ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala di lauhul mahfuz. Apa kata Abdullah bin Umar? Andaikan kalian jumpai mereka, katakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku.
andaikan mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan, Allah tidak akan terima sedikit pun sedekah mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Apa maksudnya? Abdullah bin Umar bin Khattab mengkafirkan pemikiran yang seperti ini, mengingkari apa? Al-Qadar, manusia yang menciptakan takdir mereka sendiri. Ini kufur. Walaupun seseorang memiliki Al-Quran, dia tahu perincian-perincian ilmu agama, menyimpang sebagian akidahnya, bisa keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyifati orang-orang Khawarij bagaimana mereka membaca Al-Quran lebih semangat daripada para sahabat. Salatnya demikian pula mengalahkan para sahabat. Puasanya demikian. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka, seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka, sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka mempunyai penyimpangan akidah, yaitu menghujat pemerintah muslim, bahkan dikafirkan, dihalalkan darahnya, memberontak kepada pemerintah muslim. Nah, disinilah bahayanya ketika seseorang dia tidak belajar akidah yang sahih, sekalipun amal ibadah dia luar biasa, ilmu dia luas sekalipun, tapi kalau dia tidak belajar akidah yang benar, tadi terancam dengan berbagai macam hukum, entah itu kufur atau dia sebagai anjing-anjing neraka bahkan. Karena itulah para ulama sejak dulu mereka banyak menulis tentang akidah. Melihat keadaan kaum muslimin di zaman mereka ada sedikit, ada penyimpangan dalam permasalahan tauhidul asma wa sifat, ada penyimpangan dalam permasalahan takdir, dalam permasalahan al-iman, dalam permasalahan ta'atu waliyil amr. Maka mereka para ulama menulis kitab-kitab al-aqidah dari zaman dulu. Ada yang mereka beri judul dengan kitab at-tauhid, ada yang mereka beri judul dengan asy-syari'ah, ada yang mereka beri judul dengan usulul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, ada yang mereka beri judul dengan aqidatus salaf ashabul hadis, ada yang mereka beri judul dengan al-iman, as-sunnah, usulus sunnah. Dan mereka sesuaikan apa yang mereka tulis itu dengan kebutuhan kaum muslimin yang ada di zaman mereka. Ada yang panjang lebar, berjilid-jilid kitab yang mereka tulis tentang akidah, ada yang tipis. Dan tiada lain, ini bentuk jihad mereka para ulama untuk Islam ini, bagaimana mereka memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada kaum muslimin akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dinisbatkan kepada Islam yang itu tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam berlepas diri dari itu. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Dari sekian banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang akidah, ada satu kitab tipis yang luar biasa berkah dan manfaatnya untuk kaum muslimin, ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu. Dan kitab inilah yang akan kita pelajari, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh
Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan banyak para ulama sudah mensyarh, ya, menjelaskan, mengurai Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Namun alhamdulillah, sebelum kita masuk pada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, perlu kita tahu sebelumnya bahwasanya para salaf mereka menjadikan bab akidah itu hanya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah saja. Ini penting. Dan ahlu sunnah, kaum muslimin yang memegang sunnah Nabi SAW, yang berpedoman dengan sunnah Nabi SAW, mengacu sebagaimana mereka para salaf mengacu, menjadikan hanya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman mereka untuk berakidah. Hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Dan mereka para salaf tidak membeda-bedakan mana hadis al-mutawatir, mana hadis ahad, selama hadis tersebut sahih, datang dari Nabi SAW. Entah itu bab akidah atau bab fiqh atau bab akhlak atau bab muamalah, maka mereka yakini, mereka amalkan. Jangan sampai permasalahan akidah dijadikan acuan atau sumber pedoman untuk akidah atau iman ini adalah akal. Jangan sampai. Apabila suatu akidah yang datang dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW tidak sesuai dengan akal mereka, ditolak. Yang sesuainya saja yang diterima. Bahkan mereka berusaha untuk mencari pendukung, andaikan akal mereka mencetuskan satu pasal akidah misalnya. Mereka cari adakah dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi untuk mendukung pemikiran mereka tersebut. Yang seperti ini tidak baik, yang seperti ini menyimpang, yang seperti ini jalannya ahli bid'ah, ahli ahwa, para pelaku bid'ah, para pelaku pengikut hawa nafsu. Mereka menjadikan hukum untuk permasalahan agama adalah akal. Ada riwayat ketika hadis dibacakan kepada salah seorang ahli bid'ah, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummih, hadis tentang penciptaan manusia. Seseorang dia dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Hadis ma'ruf. Berkata Amr bin Ubaid, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuh." Ya, Amr bin Ubaid ini mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud yang dibacakan tadi tentang penciptaan manusia. Kata Amr bin Ubaid, kalau aku dengar langsung Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, menyampaikan hadis ini kepadaku, aku akan dustakan dia. Walau sami'tu Zaid ibn Wahab yaqulu hadza ma ajabtu. Andaikan Zaid bin Wahab yang menyampaikan hadis ini kepadaku, aku akan tolak. Walau sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqulu hadza ma qabiltu. Andaikan Abdullah ibn Mas'ud yang mengatakan ini langsung kepadaku, aku enggak terima. Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la radattu. Sekalipun andaikan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan hadis ini kepadaku, aku akan tolak mentah-mentah. Aku akan bantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sami'tu Allah ta'ala yaqulu hadza laqultu lahu laisa 'ala hadza akhadtu mitsaqana. Laisa 'ala hadza akhadta mitsaqana. Andaikan aku mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis ini kepadaku, maka akan aku katakan, bukan dengan ini engkau buat perjanjian dengan kami. Bukan dengan ini engkau buat perjanjian dengan kami. Coba lancangnya ahli bid'ah, ya, sampai dia berani mengatakan demikian. Kalau aku bertemu dengan Rasulullah, aku akan tolak mentah-mentah. La radatu, aku akan bantah.
Kalau aku langsung dengar dari Allah pun, aku akan katakan, ya Allah, bukan dengan ini Engkau buat perjanjian kepada kami. Bahkan sebagian ahli bid'ah mereka ada yang menendang mushaf, ada yang melempar mushaf karena Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan akal mereka. Al-Quran tidak sesuai dengan prinsip mereka, akidah mereka, ahli bid'ah. Sampai mereka dengan lancangnya berani untuk menendang atau melempar Al-Quranul Karim. Fanas'alullahal afiyah. Kemudian yang berikutnya, ilmu yang kita pelajari ini dinamakan dengan ilmu akidah, atau nama lainnya di kalangan para salaf adalah at-tauhid atau as-sunnah, usulus sunnah atau al-iman. Awal yang menyebut kalimat akidah untuk permasalahan iman adalah Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang beliau tulis, diikuti oleh Al-Imam As-Sabuni, yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Sedangkan orang-orang yang kemudian datang, mereka membuat istilah lain untuk akidah, yaitu al-usul, usuluddin. Ada pernah dengar kalimat usuluddin? Usuluddin adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang yang datang kemudian setelah zamannya para salaf. Yang mereka maksudkan adalah akidah. Untuk penamaan seperti ini tidak ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak pula datang satupun athar ucapan dari para salaf tentang penamaan al-usul atau usuluddin untuk bab akidah. Dan mereka pun tidak mempunyai ketentuan kapan satu masalah dikatakan usul, kapan dikatakan furu', kapan dikatakan usul. Usul itu adalah fondasi. Kapan dikatakan furu' atau cabang. Dan yang pertama kali membagi agama menjadi al-usul wal furu' adalah al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah yang pertama kali membagi, yang membuat pembagian usuluddin, furu'uddin atau al-usul wal furu'. Nanti bisa dilihat kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah jilid 5 halaman 87 sampai 88. Kemudian pula ada di antara orang-orang yang datang kemudian menamakan ilmu ini dengan ilmu al-falsafah wal kalam, ilmu filsafat atau ilmu kalam. Filsafat yang dimaksud adalah filsafat ilahiyun. Ya, filsafat ada dua. Ada filsafat yang mereka fokus pada alam. Nah, ini sudah keluar mereka dari Islam. Seperti yang mengatakan manusia berasal dari kera. Ini filsafat yang berbicara tentang alam semesta. Ada filsafat yang berbicara tentang agama. Filsafat yang berbicara tentang agama. Mereka pula sebagian dikatakan ya, dengan ahlul kalam, ilmu falsafah wal kalam. Ini pula tidak ada sandarannya atau tidak ada penamaan ini datang dari Al-Quran dan hadis. Tidak pula para salaf menamakan dengan nama ini. Dan mereka yang menjadikan ukuran timbangan untuk benar atau salahnya satu akidah adalah akal. Nah, ini penting. Yang menjadi timbangan, yang menjadi tolak ukur benar atau salahnya satu akidah adalah akal. Dan ilmu filsafat juga ilmu kalam ini sangat dicela oleh para ulama-ulama salaf. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sanksi untuk atau hukuman bagi yang mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam adalah dipukuli dengan pelepah kurma, dipukuli dengan sandal, kemudian diarak ke sekeliling kota. Dikatakan ini hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Dan
Seseorang yang dia sudah masuk pada ilmu kalam, ilmu filsafat, akan membuahkan hasil, yaitu keraguan-raguan, kebingungan, linglung. Beda dengan seseorang dia belajar ilmu tauhid, ilmu akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semakin dalam dia mempelajari ilmu akidah, as-sunnah, at-tauhid, al-iman, semakin mantap imannya, semakin kuat tauhidnya. Beda dengan mereka yang belajar ilmu filsafat, semakin bingung, semakin ragu dia dalam berislam, dalam beragama. Dan banyak mereka para ulama-ulama filsafatnya, ulama-ulama ilmu kalamnya, yang kemudian mereka rujuk dari puluhan tahun mereka menyelami ilmu filsafat dan ilmu kalam, akhirnya mereka kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang mengatakan, ha anadha amut ala aqidati ajaizi Naisabur. Ini sekarang aku mati dalam keadaan berakidah dengan akidah nenek-nenek Naisabur, di atas fitrah. Nenek-nenek Naisabur mereka diajarkan oleh para salaf dalam berakidah, dalam bertauhid, lurus. Awamnya itu lurus. Akhirnya orang yang sudah sampai tingkatan tinggi dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam, ini akhir dari ucapannya. Sebagian lain mengatakan, setelah aku berkelana ke sekian banyak ulama dan tempat belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam, akhir yang aku dapatkan adalah dengan meletakkan telapak tanganku di daguku, kelingkingku di gigiku, dan telunjukku di keningku, sambil aku ketuk-ketuk kening tersebut. Menunjukkan apa? Kebingungan. Kebingungan. Gak ada hasil. Mereka yang belajar ilmu filsafat, mereka yang belajar ilmu kalam. Nah, mungkin sekian dulu. Ya, insyaallah kita lanjut lagi besok. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.